Teman-teman, kembali lagi kita di sesi yang ketiga. Di sesi yang ketiga ini kita akan membahas mengenai routing. Jadi agenda kita ini membahas yang pertama, apa itu routing, cara membuat routing, routing dengan parameter, routing dengan default parameter, routing dengan regular expression. Nanti sebetulnya ada penamaan routing dan penghubung routing dengan controller dan juga view. Tapi itu akan kita pecah di sesi-sesi selanjutnya. Tujuannya teman-teman bisa memahami dan mampu mempraktikkan cara kerja routing. Nah, kalau saya tanya, routing itu apa sih? Gitu ya. Kita buka laravel.com. Kita masuk documentation, kita cari routing. Jadi, routing itu adalah all Laravel routes are defined in root files. Jadi routing ini tujuannya adalah untuk menyimpan alamat-alamat gitu ya, yang nantinya akan dipanggil di browser. Jadi routing ini semacam buku alamat teman-teman. Jadi ketika nanti alamatnya tidak tertemu terus muncul not found, itu berarti alamatnya tidak ada gitu ya. Contohnya seperti ini. Kita buka, routing ini akan disimpan di folder yang namanya adalah roots. Di sini ada API, ada channel dan web.php. Ini adalah buku alamat kita, gitu ya. Ini nama alamatnya, tipenya get, lalu ada slash, berarti ini nama alamatnya. Dia akan mengembalikan sebuah view. Makanya ketika kita jalankan aplikasinya, localhost 8000 slash, ini akan memanggil view-nya. Tapi ketika kita panggil slash home misal gitu ya, ini muncul not found. Karena di alamat yang kita panggil di sini tidak ada yang namanya slash home. Tapi kalau kita tambahkan slash home, lalu teman-teman save gitu ya. Ini biarkan teman-teman jalan. Kita panggil. Nah, ini mulai ketemu. Tapi ketika kita jalankan seperti ini not found. Kebalikannya. Jadi ini tuh buku alamat ya. Jadi semacam itu. Kalau ada pertanyaan misal Mas atau Kang, kenapa yang saya ketika diubah slash home ini enggak berubah? Teman-teman, yang pertama kemungkinan belum nge-save. Yang kedua, teman-teman biasanya harus jalankan perintah php artisan optimize. Ketika kita merubah optimize, ketika kita merubah routing, merubah database dan lain sebagainya, usahakan jalankan optimize ini untuk meng-clear cache. Gitu ya. Nah, itu adalah routing. Jadi buku alamat. Bagaimana kita akan membuat alamat yang lain? Contoh seperti ini. Kita akan membuat sebuah alamat namanya hello. Gitu ya. Berarti kita tinggal ketikkan di bawah sini, ini sepaket. Ini bisa kita kecilkan. Rute tipenya ini nanti ada get, ada post gitu ya, post untuk menyimpan, biasanya ada put untuk mengubah, destroy atau delete untuk menghapus dan lain sebagainya. Karena kita akan buka di dalam URL, kita ketikkan get. Kita bikin alamat hello. Lalu setelah itu ketikkan function kurung buka kurung tutup, kurung kurawal buka kurung kurawal tutup, nanti enter. Nah, ini muncul error. Karena ingat, seperti bawaannya ya, kalau PHP itu harus diakhiri oleh titik koma. Save. Nanti teman-teman bisa ketikkan perintah echo hello world. Nah, seperti ini. Kalau sudah, kita refresh, kita panggil alamatnya hello. Nah, ini masih not found. Berarti kemungkinan kita harus optimize. Kita buka lagi terminalnya. Nanti ini teman-teman jalankan PHP artisan optimize. Kalau sudah, kita refresh, maka akan muncul hello. Jadi nggak error tadi tuh, tetap 404. Tapi kenapa saya sudah benar tapi munculnya tetap 404? Artinya teman-teman harus melakukan perintah optimize gitu ya.
Nah, teman-teman bisa echo atau bisa return. Nah, si function ini nanti mengembalikan si nilai dari apapun statement yang ada di dalamnya. Gitu. Tapi ingat, kalau return hanya bisa dipanggil sekali. Itu cara membuat routing. Nah, bagaimana kalau kita pengen membuat sebuah routing yang dinamis gitu ya? Kalau ini kan misal hello world atau hello Rudy gitu, statis. Nanti munculnya hello Rudy. Ketika kita running, ini refresh, munculnya masih hello world. Nah, seperti biasa, Laravel ini cache-nya masih kesimpan, optimize dulu, di refresh. Nah, muncul hello Rudy. Nah, pengen Rudy-nya ganti-ganti sesuai yang ada di URL. Teman-teman bisa tambahkan seperti yang di materi ya, rute. Ini kalau di materi kita lihat kalau di materi kita pakainya name ya. Biar beda kita pakainya args ya. Get, lalu alamat, koma, boleh gini dulu teman-teman, function. Nah, ini titik koma dulu. Kalau function harus ada kurung buka, terus kurung kurang buka, kurung tutup. Nah, kita bikin alamat. Namanya alamatnya name. Karena kita akan menampung inputan name. Inputan name diambil dari misal parameternya, kalau di sini name, biar gak pusing jangan name lagi, bisa diambil dari argumen, misal arg. Nah, karena di sini ada argumen, tandanya sebuah argumen yang dinamis ini harus diapit oleh kurawal buka dan kurawal tutup. Lalu karena di sini ada satu, teman-teman juga tambahkan di sini argumen. Lalu nanti teman-teman bisa tambahkan return atau echo juga boleh. Hello titik $arg. Nah, ingat, arg di sini akan ditampung oleh ini. Arg di sini ini sama-sama kayak gini. Jadi kalau di sininya arg, di sininya misal teman-teman pakainya params misal. Nah, di sini jangan arg, nanti error. Tapi teman-teman panggilnya params. Parameter ya. Nah, kalau sudah dioptimize, cara manggilnya berarti localhost 8000/name. Kalau ini kan tadi /hello, ini juga tulisannya tinggal gini aja. Gitu ya. /name/arg. Nah, arg itu nanti teman-teman nggak usah pakai kurawal. Jadi tinggal langsung panggil aja name. Nama name-nya apa? Misal Rudy. Enter. Hello Rudy. Kita ganti Rudy-nya Sofyan. Hello Sofyan. Jadi biasanya kan nanti si parameter menampung sesuatu ya. Ini tuh nanti ID biasanya atau kode atau apapun yang diinputkan oleh user atau diklik sama user, di sini nanti muncul. Nah, Bambang. Nah, itu adalah routing dengan parameter. Nah, lalu gimana kalau saya lupa memanggilnya kayak gini, tapi saya gak pengen 404? Teman-teman bisa tambahkan default parameter. Cara menambahkan default parameter, teman-teman cukup tambahkan tanda tanya di sininya. Nih, ada tanda tanya, artinya dia memanggil default parameter. Parameternya berarti belum diisi. Misal. Jadi ketika kita optimize lagi, lalu kita panggil refresh, ini muncul hello belum diisi, tapi ketika kita isi, ini muncul hello routing. Nah, itu adalah routing dengan parameter. Lalu juga ada dengan regular expression. Gitu ya. Kalau kita pengen si nama ini hanya bisa diinputkan oleh huruf, ini teman-teman tinggal tambahkan panah di sini. Jadi sebelum titik koma, tambahkan where. Where nanti yang ditambahkan regular expression adalah si argumen. Gitu ya. Lalu parameter kedua adalah si perintahnya, si regular expressionnya A sampai Z, lalu A kecil sampai Z kecil, tambahin plus. Gitu ya. Kita save, optimize lagi, lalu kita jalankan. Rudy ini nggak error, tapi ketika saya masukin 1, 2, 3, ini not found karena nggak bisa menampung angka, hanya boleh huruf saja. Nah, seperti itu.
Jadi itu adalah routing. Jadi routing itu semacam buku alamat. Nah, alamatnya yang mana? Yang ini ya. Yang tipenya get. Lalu ada kutip. Nah, ini alamat-alamatnya yang di dalam kutip ini. Jadi kita punya 3 alamat. Nah, cara ngecek alamat kita yang kita punya gimana sih? Teman-teman bisa jalankan PHP artisan root -2l. Nah, kita punya alamat hello, name dengan argumen, dengan ada si default parameternya. Parameternya adalah argumen. Nah, gitu. Nah, teman-teman, untuk memperjelas nanti teman-teman ada studi kasus. Jadi silahkan yang pertama buatlah routing dengan 2 parameter, contoh NIM dan nama. Lalu routing dengan NIM hanya akan ditampilkan jika numerik, nama akan ditampilkan jika alfabet. Lalu buatlah routing dengan cek bilangan. Lalu nanti akan memunculkan kalau kita misal localhost cek bilangan /1, maka akan memunculkan bahwa 1 itu bilangan ganjil, 2 itu bilangan genap, bisa seperti itu. Lalu deret bilangan, lalu nanti logika ini Fibonacci gitu. Ya, silahkan dicoba untuk tugasnya. Oke, teman-teman. Untuk materi routing, teman-teman sudah paham. Jadi routing itu untuk membuat sebuah daftar alamat. Kalau alamatnya tidak didapatkan di dalam web.php, maka tidak akan bisa dipanggil di sini. Jadi kalau ketemu error 404 itu udah pasti web.php tidak terdaftar. Jadi silahkan cek rutenya ya, atau web.php-nya. Tapi kalau errornya yang lain kemungkinan bukan di root gitu ya. Lalu kalau misal dirasa rootnya sudah benar tapi tetap 404, jalankan perintah PHP artisan optimize. Gitu ya. Teman-teman, itu saja. Nanti kita akan ketemu lagi di sesi selanjutnya. Terima kasih.